Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempelajari tentang tutorial CSS dari web Fitri Schools. Saya akan belajar tentang CSS. CSS adalah bahasa yang kita gunakan untuk memberi gaya pada dokumen HTML. CSS menjelaskan bagaimana elemen HTML harusnya ditampilkan. Tutorial ini akan mengajarkan Anda CSS dasar hingga tingkat lanjut. Contoh di setiap bab. Tutorial mulai belajar CSS sekarang. Apa itu CSS? CSS adalah bahasa yang kita gunakan untuk menata tampilan halaman web. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS menjelaskan bagaimana elemen HTML akan ditampilkan di layar, kertas, atau media lainnya. CSS sangat menghemat waktu. CSS dapat mengontrol tata letak beberapa halaman web sekaligus. Lembar gaya eksternal disimpan dalam file CSS. Di mode CSS, satu halaman HTML berbagai gaya. Di sini kami akan menampilkan satu halaman HTML yang ditampilkan dengan 4 style sheet berbeda. Klik tautan style sheet 1, style sheet 2, style sheet 3, style sheet 4 di bawah ini untuk melihat gaya yang berbeda. Bar, tidak ada gaya. 2, 3, 4, tidak ada lembar. Mengapa menggunakan CSS? CSS digunakan untuk menentukan gaya halaman web Anda termasuk desain, tata letak, dan variasi tampilan untuk berbagai perangkat dan ukuran layar. Contoh CSS. First kalau black, oke. CSS menghemat banyak pekerjaan. Definisi CSS biasanya disimpan dalam file .css eksternal. Dengan file style sheet eksternal, Anda dapat mengubah tampilan seluruh situs web hanya dengan mengubah satu file. Next. Sintaks CSS. Aturan CSS terdiri dari selektor dan blok deklarasi. H1 selektor, dan blok deklarasinya di sini ada color blue, font size 12 pixel. Ini properti, color itu properti, blue value, font size ini properti. Oke. Selektor tersebut menunjukkan ke elemen HTML yang ingin Anda beri gaya. Blok deklarasi berisi satu atau lebih deklarasi yang dipisahkan oleh titik koma. Setiap deklarasi mencakup nama properti CSS dan lainnya, dipisahkan oleh titik 2. Beberapa deklarasi CSS dipisahkan dengan titik koma, dan blok deklarasi dikelilingi oleh kurung kurawal. Beberapa deklarasi CSS dipisahkan dengan titik koma, dan blok deklarasi dikelilingi oleh kurung kurawal. Dalam contoh ini, semua elemen P akan disejajarkan di tengah dengan warna teks merah. Coba. Terus, body HTML.
Contoh yang dijelaskan, P adalah selektor dalam CSS menunjukkan ke elemen HTML yang ingin Anda beri gaya. Oh. Color adalah sebuah properti dan red adalah nilai properti tersebut. Text legend adalah sebuah properti dan center adalah nilai properti tersebut. Anda akan mempelajari banyak tentang selektor CSS dan properti CSS di bab selanjutnya. Oke, kita jawab jawaban dulu. Pada contoh berikut, bagian mana yang merupakan selektor? Red. Itu di P selektor. Nah, iya, P selektor. What a reason of apa artinya? Apa saja yang termasuk dalam aturan CSS, selector, dan block deklarasi? Nah, benar. Next. Oh my god. Background color. Ini apa ya? Color purple, color purple. Hah? Berarti color sama dengan purple. Next. Which of the following is a valid CSS declaration? Which of manakah dari berikutnya merupakan deklarasi yang benar? Deklarasi. Text legend. Ini kah? Benar. In CSS, font size value element value selector nggak mungkin, value deklarasi kan full value, antara value dengan property sih. Oh iya, property. Last but not least, multi CSS declaration are paired with semicolons. True. Manakah? Apakah benar? Ini. Beberapa deklarasi bisa ada yang titik koma. Benar. Kita next. Ke pemilih CSS. Selektor CSS digunakan untuk menemukan atau memilih elemen HTML yang ingin Anda beri gaya. Kita dapat membagi selektor CSS menjadi 5 kategori. Selektor sederhana memilih elemen berdasarkan nama ID kelas. Selektor kombinator memilih elemen berdasarkan hubungan spesifik di antara elemen-elemen tersebut. Selektor pseudo class memilih elemen berdasarkan status tertentu.
Selektor pseudo elemen memilih dan memberi gaya pada bagian elemen, dan pemilih atribut memilih elemen berdasarkan atribut atau nilai atribut. Halaman ini akan menjelaskan selektor CSS paling dasar. Pemilihan elemen CSS. Selektor elemen memilih elemen HTML berdasarkan nama elemen. Contohnya, di sini semua elemen P pada halaman akan disejajarkan di tengah dengan warna teks merah. Text elegant center color red. Color red. Memilih ID CSS. Selector ID menggunakan atribut ID dari elemen HTML untuk memilih elemen tertentu. ID suatu elemen bersifat unik dalam satu halaman, sehingga selektor ID digunakan untuk memilih satu elemen unik. Untuk memilih elemen dengan ID tertentu, tuliskan karakter pada pagar, diikuti dengan ID elemen tersebut. Aturan CSS di bawah ini akan diterapkan pada elemen HTML dengan ID para1. Para1, mana ID-nya? Elemen tertentu. Apa bedanya sama yang tadi? Tanda pagar dengan ID elemen tersebut. Nama ID tidak diboleh dengan angka. Pemilihan kelas CSS. Selektor ini kelas memilih elemen HTML dengan atribut kelas tertentu. Untuk memilih elemen dengan kelas tertentu, tuliskan karakter titik diikuti dengan nama kelas. Dalam contoh ini, semua elemen HTML dengan kelas center akan berwarna merah dan sejajar di tengah. Oh, ini tadi para. Ini untuk ID. Untuk apa? Untuk kalau Pak ID kita judul ya. Dia buat merah. Oke. Kalau kelas dia ini kode center tidak center. P center merah. Kalau di logo center berarti CSS ini cuma mempercantik aja ya. Anda juga dapat menentukan bahwa hanya elemen HTML tertentu yang boleh dipengaruhi oleh satu kelas. Contohnya, dalam contoh ini hanya elemen P dengan kelas sampingan center yang akan berwarna merah dan sejajar di tengah. Dia juga dapat menentukan bahwa hanya elemen HTML tertentu yang boleh dipengaruhi oleh satu kelas. Heading ini kenapa nggak merah? This heading will not affect because center. Hanya presenter. Oke. Elemen HTML juga dapat merujuk ke lebih dari satu kelas. Dalam contoh ini, elemen P akan diberi gaya sesuai kelas center dan kelas large. P kelas center large di paragraf B. P center per live font size 300. Center large this paragraph B.
Coba kita ganti ya. Aku bisa coding. Aku bisa CSS. Jadi size-nya dia bisa berubah. Oke. Kalau Frances sebenarnya kita latihan ya. Titik juga sih. Kalau persen tadi apa? Center ID itu pagar. Oh, ini elemen ya. ID itu pagar, kelas itu titik, berarti ID itu pagar. Next. With the following apa ini? Manakah dari berikut ini sintak yang benar untuk memilih semua elemen dengan kelas highlight? P highlight. Apa titik highlight? Berarti P highlight. P titik highlight. Bisa P titik highlight. Tadi nggak ada. The text color to red for all P elements. Style apa tadi? Atur warna teks menjadi merah untuk semua elemen P. P color salah color. Terus bener tadi P color, tapi salah nulis doang. Color dua kan, tadi nggak bisa. Tadi aku benar berarti ya. Next, set the text color to red for the element with ID para 1. Berarti di sini PS tag para 1 ID hashtag. Di sini color titik 2 red. Submit. Benar. Next, set the text color to red for element with class color text. Kalau class tadi titik class, habis itu color text, color titik 2. Salah ya? Salah. Titik class. Oh, color. Pakai titik. Oh, namanya itu color text. Yeah. Ini udah benar. One more. Drag
and drop the correct CSS property for the ID selector to align the text indicator untuk meratakan teks tengah. Gua warna teks menjadi merah. Seret dan lepas properti CSS yang di tempat untuk ID untuk meratakan. Oke, kita ubah. Text align color red. Easy peasy, bos. Next. Kok next sih? Kita belum siap lagi. Pemilih pengelompokan CSS. Selector universal CSS. Ini universal selector. Memilih semua halaman HTML pada halaman. Contoh, aturan CSS di bawahnya akan memengaruhi setiap elemen HTML pada halaman. Jadi memengaruhi setiap elemen HTML pada halaman. Text align center color blue. Mengaruhi setiap elemen HTML pada halaman. Bintangnya itu berarti semuanya termasuk. Oke. Pemilihan pengelompokan CSS. Ini group selector memilih semua elemen HTML dengan definisi gaya yang sama. Perhatikan kode CSS berikut. Elemen H1, H2, dan P memiliki definisi gaya yang sama. Akan lebih baik pengelompokan sektor untuk menggunakan kode. Untuk pengelompokan pemilih, pisahkan setiap elemen dengan koma. Dalam contoh ini, kami telah mengelompokkan selektor di kode di atas. Ini langsung gabungan untuk meminimalkan kode. Semua selektor sederhana CSS. Text elegant center. Alright. Okay. Example. Semua selektor sederhana CSS. ID first name. Contohnya add first name. Sampai mulai sampaikan elemen with ID first name. Plus sampelnya intro class. Oh, ini ID pakai pagar. Class pakai titik. Select all element. Ini select untuk intro. First name. Select all element. Mengubah ini untuk P elemen P, elemen div P, select div element and all P elemen. Mari kita jawab. Which symbol multi selector in single? Simbol apa yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa selektor atau dalam satu aturan CSS? Mengelompokkan titik. Kok salah? Mengelompokkan tadi. Oh, koma mengelompokkan. Drag and drop the correct symbol to group the selector. A1, P, color blue.
Set the text color to red for all P and H1 element. Group the selector to minus kode untuk meminimalisir berarti di sini. Hah? Nggak bisa muncul harus pakai terjemahan. Aturan tes menjadi merah untuk semua elemen P dan H1. Kelompoknya selector menjadi merah. Jadi kita buat di sini P, H1 kolon. Benar, 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 salah. Kalau hmm, nah, cuma tebak nih. Terbalik doang salah. Ini P dulu. Pikirin betul. Hmm. Kita next ke tantangan kode. Tantangan kode, tantangan kode. Tantangan kode selector CSS. Tantangan pengelompokan judul dan paragraf. Uji pemahaman Anda tentang CSS dan menyelesaikan tantangan penggodaan sederhana. Instruksi dalam editor, selesaikan langkah-langkah berikut. Gunakan pemilihan elemen untuk mengatur warna base. Semua elemen jadi abu-abu. Aduh, abu-abu redup. Gray, soft gray, soft, soft gray. Oh, kan ada ini nanti. Gunakan pemilihan kelas untuk mengatur highlight atau warna latar belakang. Elemen untuk mengatur P. Hmm, P, 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 P. P center. P, kayak gitu ya. P dot center. Kita P dot center. X R center. Color. Color. Kedua. Dim gray.
Mirip tekannya untuk satu udah benar. Oh, intro. Aku yakin aku benar. Kamu sih salah sih? Jadi pagar gitu. Sudah. Ini selector. Ini selector into font size. Jadi ini pale large. Hmm. Pale large font size. Ini kalau large intro berarti intro. Intro. Kok ini stack in intro 1, font size 2, font size nggak pakai spasi ini 20 px. Ini mari kita cek invalid property name text align. Check your extra character. What the hell? Write CSS inside the style tag. I said Alt P. Kalau semuanya Alt P. Kok intro ya? Titik lah.
Misalnya property name, text line, text nggak cocok. Jadi bagai apa? Sebenarnya pakai text line. Tapi ini kalau set up di agar kalau cek kode nggak berubah. Berarti saya baru lihat solusi di sini cuma P doang. Ya ampun. Cuma gini doang. Nggak sampai gini gitu. Highlight nih. Highlight pakai titik. Ini nggak usah pakai ini. Ini hapus. Nah, ini nggak pakai ini. Ngecek. Ini udah. Yang highlight kenapa salah? Back, background color. Itu yellow. Background yellow. Titik koma. Tutup. Yellow. Background. Kenapa salah? Kan benar. Apa spasinya? Tab. Mana? Si salah. Set highlight background color to yellow. Highlight. Titik dua titik koma. Background. Pakai T ya Allah. Astagfirullah. Next. Go to end. Nomor separuh. Baiklah, hanya itu dulu dari video pembelajaran saya. Besok-besok akan saya lanjutkan lagi. Saya berjanji akan melanjutkannya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.